언젠가 꽃은 지겠지 but no not today 그때가 오늘은 아니지 no no not today. Saya Lapara Mani, saya dari Prodi PAKC. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan Paulus yang ketiga. Perjalanan Paulus yang ketiga dimulai tahun 53 Masehi. Ia sampai ke Kaisarea, kemudian ia naik ke atas darat dan menyapa jemaat yang ada di situ. Setelah itu ia berangkat ke Antioquia. Di Antioquia ini ia tinggal selama beberapa hari. Setelah itu ia berangkat ke Galatia dan Frigia. Di sini ia meneguhkan hati para murid-muridnya. Setelah itu ia berangkat di Efesus. Di Efesus ia tinggal selama 3 tahun lamanya. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat. Di situ ia mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kebenaran Allah. Tetapi ada beberapa orang mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkannya dari murid-muridnya. Dan setiap hari, Paulus berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan selama 2 tahun lamanya, sehingga orang Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Di Efesus ini banyak terjadi mujizat. Orang-orang yang membawa sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan diletakkan di atas orang sakit tersebut akan pulih. Dan juga jika diberikan kepada orang yang kerasukan roh jahat tersebut akan keluar dari orang tersebut. Di Efesus ada anak-anak Skewa. Mereka mencoba mengusir setan dengan nama Yesus. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang-orang yang dirasuki jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal ini diketahui oleh orang Efesus dan Yahudi. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Kemudian daripada itu semua, Paulus bermaksud ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Eratus, mendahulunya ke Makedonia. Tetapi Paulus sendiri tinggal beberapa waktu di tempat itu. Kemudian timbullah hura-hara besar mengenai jalan Tuhan. Tukang perak yang membuat kuil-kuil Dewi Artemis yang bernama Demetrius. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit. Setelah ia mendengar berita tentang Paulus, maka Demetrius membuat orang-orang agar mengusir Paulus. Di perjalanan Efesus, Paulus membuat surat 1 Korintus, yaitu di perjalanannya yang ketiga. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-muridnya dan meneguhkan hati murid-muridnya. Kemudian mereka berangkat ke Mardokia. Di Mardokia, Paulus menulis surat 2 Korintus, 1 Timotius, dan Titus. Kemudian ia ke bagian Athena. Ia tinggal selama 3 bulan lamanya, tetapi orang-orang Yahudi berusaha membunuh dia dan kemudian ia kembali ke Filipi. Perjalanannya ke Filipi berlangsung selama 4 hari lamanya. Kemudian ia ke Troas. Setelah itu, di Troas ini ada sebuah kejadian, di mana pada saat Paulus mengadakan pertemuan sampai malam, ada seorang murid yang bernama Eutikus. Ia duduk di jendela. Kemudian karena begitu lamanya Paulus berbicara, sehingga ia tidur terlelap dan jatuh dari atas lantai 3. Pada saat orang-orang turun untuk melihatnya, ia sudah mati. Tetapi pada saat Paulus turun, ia merebahkan tubuhnya di atasnya, mendekapnya dan berkata, jangan kamu berteriak-teriak, sebab ia masih hidup.
Kemudian ia ke Asos, Mitilene, Samos, kemudian ia ke Miletus. Di Miletus ini ia mengadakan perpisahan dengan penatua-penatua dan jemaat di Efesus. Kemudian ia berlayar ke Kos, Rhodes, ke Tirus dan Ptolemeus. Kemudian ia ke Kaisare. Di Kaisare ini ia bertemu dengan seorang nabi yang bernama Agabus yang menubuatkan apa yang akan terjadi pada Paulus pada saat berada di Yerusalem, yaitu ia akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar hal itu, murid-muridnya melarangnya untuk berjalan ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan." Jadi Paulus tetap melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Di Yerusalem, Paulus ditangkap karena ia tidak percaya lagi dengan hukum Taurat. Selama ditangkap, Tuhan datang kepada Paulus dan berfirman kepadanya bahwa ia harus bersaksi di Roma. Demikianlah perjalanan Paulus yang ketiga, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.